Shalom, selamat malam saudara-saudara umat-umat Tuhan. Luar biasa, kembali malam ini kita berjumpa dalam renungan malam. Dan tentunya kita semua bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita masih menikmati berkat Tuhan, sukacita sehingga kita malam ini boleh ada dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami yang suci, kudus, mulia, dan agung, kami memuji Engkau karena kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengagungkan kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Malam ini kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, menolong, menuntun kehidupan kami untuk lebih hari, lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, bagi saya dan saudara, adakah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja kita buat yang menghalangi kita ke sorga? Ada atau tidak, kita yang lebih tahu. Saudara-saudara, pada malam ini renungan kita diambil dari pengalaman seorang tokoh yang namanya tidak terlalu banyak dicatat di dalam Alkitab. Mungkin ada 10 ayat, ya kalau tidak salah, yang mencatat nama orang ini. Ada yang tahu siapa dia? Tera. Baik, Tera. Siapa ini Tera? Siapa ini Tera? Tera namanya dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32, yang memberitahukan Tera dan keturunan Tera. Ya, keturunan Tera. Dia adalah ayah dari Abraham, ya, Nahor dan Haran. Nah, suatu ketika, ya, ketika Haran mati muda, dia membawa anak-anaknya yang masih ada, ya, bersama dengan Abraham dan istrinya, dan juga anak dari Haran, yaitu Lot. Menuju ke mana, saudara-saudara? Mereka bertujuan pergi ke Kanaan. Ya, mereka bertujuan pergi ke Kanaan. Tapi dalam perjalanan mereka singgah di sebuah tempat yang bernama Haran. Ya, tahukah saudara-saudara Haran ini posisinya di mana? Dia ini ada letaknya di bagian utara Ur Kasdim dan Kanaan. Jadi belum sampai di Kanaan, saudara-saudara. Tapi informasi di ayatnya yang ke-31 kitab Kejadian pasal 11 memberitahukan bahwa mereka keluar dari Ur Kasdim menuju atau mereka pergi ke tanah Kanaan. Tapi mereka tidak sampai di Kanaan, mereka menetap di Haran. Ya, mereka menetap di Haran. Ada yang tahu Haran ini tempatnya seperti apa, saudara-saudara? Tapi kita bisa dapat coba cari di internet atau di mana saudara-saudara bisa temukan Haran ini. Ya, Haran tempatnya strategis dalam dunia perdagangan. Ini Haran tempat yang strategis, ya, dan tentunya sangat menarik perhatian orang untuk apa? Membuat usaha-usaha di tempat itu. Dan lebih jauh lagi, saudara-saudara, Haran ini juga tempat di mana penyembahan berhala paling apa? Banyak. Tera, Abraham dan istrinya serta anak dari Haran keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, saudara-saudara. Ya, salah satunya tempat Ur Kasdim ini juga tempat penyembahan berhala. Mereka keluar dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Mereka tinggal, bukan hanya singgah, tapi tinggal dan menetap di Haran. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, mereka tidak sampai ke tujuan. Mereka tidak sampai ke tujuan. Ada ayat yang bisa kita temukan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 2 memberitahukan bahwa ternyata Tera ini, ya, dia telah beribadah kepada Allah yang lain, Allah lain. Saudara-saudara umat-umat Tuhan,
kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan sekitar, ya, untuk penyembahan terhadap Allah lain. Ada beberapa kemungkinan yang membuat kita tidak bisa ke surga. Apakah kemungkinan itu sama seperti Tera? Saudara-saudara, Tera tidak lanjut ke tanah Kanaan, dia singgah di Haran, yang adalah kalau tempat itu untuk urusan perdagangan luar biasa. Dia sudah terlena dengan kehidupan dunia, ya, dia lupa akan tujuan utamanya. Saya dan saudara, kita ada di dunia ini. Apakah kita akan terlena dengan kehidupan yang memanjakan kita di dunia, ataukah kita akan memikirkan tujuan utama kita, yaitu ke surga? Apa kemungkinan saya, apa kemungkinan saudara yang bisa saja menghalangi kita ke surga? Yang kedua, tempat di mana Tera singgah dan menetap itu adalah tempat penyembahan berhala. Kehidupan Tera sebelumnya di tanah Ur-Kasdim, tempat di mana penyembahan berhala. Harusnya ketika dia menuju ke tanah Kanaan, dia meninggalkan kehidupannya yang lama, tidak terulang kembali di tempat yang baru. Tapi masih yang sama dicatat di dalam Yosua pasal 24 ayat 2. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita menjadi baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Kehidupan yang lama kita kubur dalam-dalam, karena kita adalah umat Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita yang lama yang menyebabkan kita tidak sampai ke surga. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua melalui pengalaman daripada Tera, tidak terulang dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya kita akan terus berdiri teguh di dalam kebenaran, setia sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada malam ini. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, meteraikan firman ini bagi kami, agar tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, namun boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, di malam ini hamba mendoakan untuk semua saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun saja berada, yang tidak sempat mengikuti video renungan malam ini, ataupun yang saat ini sementara mendengarkan renungan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam kehidupan pribadi keluarga, di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk lewati setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka semua. Yang membutuhkan doa untuk kondisi kesehatan mereka, Tuhan Engkau berkati. Hambamu Ibu Rosi yang rencana akan dioperasi, dan juga Ibu Meiti dalam proses operasi, dan yang lainnya yang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Kasih karunia Tuhan menaungi kehidupan umat-umat-Mu ini, dan biarlah kami semua akan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kami yang menghalangi kami ke surga, kami mau tinggalkan semua itu dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Mampukan kami Bapa, dan biarlah kami terus berdiri teguh dalam kebenaran. Ini doa dan harapan kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.